Dia kemudian mengambil kuliah dan akhirnya bisa menjadi asisten pelatih. Dia akhirnya menerapkan strategi yang bukan boring tapi agresif dan cenderung kasar. Bagaimana Xabi Alonso bisa menjadi pemain yang berbeda, ya Ramos sesuai karakternya, Pepe dan lain sebagainya. Dan kalian bisa lihat juga apa yang terjadi. Barcelona mulai juga mengalami kekalahan demi kekalahan. Mourinho melakukan itu berulang kali dan dia tahu untuk mendapatkan hasil itu cara apapun coba dia lakukan. Bahkan sebelum era Pep Guardiola dia juga sempat ketemu dengan Barcelona Frank Rijkaard dan kita tahu dia melaporkan Andreas Firth waktu itu dianggap berbicara dengan Rijkaard dan mendapatkan banyak ancaman-ancaman pembunuhan sampai akhirnya dia memutuskan berhenti menjadi seorang wasit. Inilah seorang Mourinho yang mengatakan gue tidak menyesal untuk melakukan itu. Kalau gue lihat kayak gitu gue akan melakukan hal yang sama. Lampard, Terry, Ibrahimovic, Samuel Eto'o udah bilang kalau sampai mau itu marah kacau keadaan di ruang ganti. Selamat bergabung di JMTV. Terima kasih buat teman-teman yang sekarang sudah tahu kalau kita juga di era yang baru ada kebijakan yang berbeda. Sekarang ada membership yang mana kita sekarang sudah berjalan dengan membership yang satu adalah volunteer dengan 10.000 teman-teman bisa untuk memberikan komen dan juga stiker-stiker pada saat konten dan juga 30.000 kalian bisa mendapatkan seluruh fasilitas konten dan juga yang lain-lain yang ada di JMTV. Teman-teman pasti udah tahu kenapa juga sekarang kita melakukan tersebut supaya kita juga bisa sama-sama untuk membantu JMTV juga untuk bisa terus berkarya, untuk bisa terus juga melakukan kegiatan-kegiatan produksi yang saat ini di musim 2026-2027. Nah, konten ini bukan yang seperti biasa. Konten ini adalah konten gue memberikan storytelling buat teman-teman terkait hal-hal yang ada juga di dalam sepak bola. Di trending dalam Netflix sekarang ada Netflix Sports, di mana yang baru naik adalah kisah dari seorang Mourinho, pelatih yang kita kenal dan kita kenang sebelumnya karena sepertinya sudah memasuki masa-masa sunset, tapi ternyata all of a sudden tiba-tiba dia di-link menjadi pelatih Real Madrid kembali. Ini merupakan sebuah epic comeback yang dilakukan oleh seorang Mourinho yang seperti gue bilang tadi sudah mulai tidak ada yang ngikutin beritanya, sudah ada yang untuk melupakannya, hanya sekedar mengenang namanya saja. Tetapi dengan naiknya Netflix Sports dan juga ditunjuknya dia sebagai pelatih Real Madrid, tampaknya sekarang gairah media, gairah penonton sepak bola, gairah dari El Clasico mania ini kembali bergeliat. Tapi yang mau gue ceritakan adalah yang ada di dalam Netflix. Mungkin teman-teman sudah ada yang menonton, tapi mungkin teman-teman belum punya kesempatan untuk menonton. Kurang lebih gue akan ceritakan garis besarnya, dan ini juga bisa menjadi sebuah kisah karakter, kisah seorang pemimpin, apapun yang teman-teman bisa sebutkan. Jadi Mourinho ini lahir dari anak seorang pesepak bola, ya. Mourinho juga nama bapaknya di Portugal, di mana nama bapaknya ini lumayan lah kalau di dunia sepak bola di Portugal waktu itu. Mourinho tidak bisa mengikuti jejak dari sang ayah. Dia tidak bisa membuat namanya cukup besar di dunia sepak bola. Tetapi dari ketika bapaknya main sampai dengan juga jadi pelatih, Mourinho ini ternyata sering diminta untuk menjadi analis dalam tanda kutip yang memberikan masukan-masukan buat tim bapaknya. Sampai akhirnya bapaknya pun juga sempat melatih. Dan Mourinho juga sering membantu bagaimana insight dia. Dan dalam proses kehidupan itu dia juga merasakan bagaimana ketika sang ayah itu mengalami pemecatan. Nah, di sini gue memulai cerita seorang Mourinho yang ada di dalam dokumenter tersebut, menyimpulkan bahwa Mourinho memiliki bahan bakar dendam dan ambisi untuk bisa mencapai kesuksesannya sampai dengan saat ini. Dia kemudian mengambil kuliah dan akhirnya bisa menjadi asisten pelatih. Dan kita tahu karir sebagai asisten pelatihnya yang mulai dibicarakan adalah sebagai penterjemah di Barcelona di era Bobby Robson. Dan
ternyata dalam dokumenter tersebut Jose Mourinho bukanlah penterjemah. Jose Mourinho adalah asisten pelatih dari mulai Bobby Robson sampai juga eranya Louis van Gaal. Di situ dia mengatakan bahwa gue adalah asisten pelatih, gue bukannya translator, tapi gue bisa melakukan kerjaan lain yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Makanya gue juga membantu untuk menjadi penterjemah. Dan ketika akhirnya semua fans dari Barcelona mengatakan dia adalah seorang translator, di dalam dokumenter tersebut kelihatan banget bagaimana sebel dan keselnya seorang Mourinho. Jadi Mourinho mengatakan bahwa pada saat dia menjadi asisten Barcelona, dia itu bahkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat banyak. Mulai menganalisa tim yang sedang bermain untuk pertandingan selanjutnya Barcelona, dia harus terbang mana-mana. Kemudian dia harus balik lagi melaporkan hasil temuan di analisanya tersebut. Tapi dia juga harus kembali mempersiapkan dari Barcelona untuk bisa memberikan masukan kepada pelatih kepala untuk pertandingan kedepannya. Dan kemudian bahkan karena dia juga katanya pernah belajar sport science dan juga performance, dia juga diminta kadang untuk seperti menjadi visio dari timnya, memberikan stretching dan lain sebagainya. Maka dia bilang kalau asisten pelatih gue itu ngeluh atau manja, gue udah pernah melakukan semuanya. Di dalam dokumenter tersebut dia mengatakan demikian. Jadi disinilah dimulai bagaimana karir, ambisi, dendam dari seorang Jose Mourinho. Akhirnya dia punya kesempatan untuk menjadi pelatih di Porto, di mana dia dalam 1 tahun dia menjanjikan tahun depannya bahwa mereka akan menjadi juara. Dan kalian semua bisa melihat dari mana-mana akhirnya dia sukses dan bahkan membawa Porto menjadi juara di Champions League. Barulah kemudian dia pindah menuju ke Chelsea. Chelsea ketika itu adalah tim yang lagi pengen banget juara. Dia belum pernah merasakan juara Liga Inggris setelah sekian lamanya, dan ketika itu dimiliki oleh Roman Abramovich, di mana pemain-pemain yang diminta oleh Jose Mourinho dipenuhi dan tinggal bagaimana seorang Mourinho mampu melaksanakan tugasnya. Dan diawali dengan kedatangan seorang Mourinho yang mengatakan, saya rasa saya adalah special one. Di dalam dokumenter tersebut dia bilang, I'm not saying that I'm the special one, I'm saying that I think I'm special one. Jadi dibilang ada perbedaan antara gue bilang kayaknya gue special deh sama gue lah sang spesial. Dan itu udah jadi headline di mana-mana, dan disitulah era Mourinho yang juga dianggap master class dalam komunikasi itu dimulai. 2 tahun pertama bahkan mereka mengalahkan hegemoni dari ketika itu Arsenal ya, dan juga Manchester United dengan Sir Alex Ferguson-nya. Dan masa jaya dari Chelsea kembali dimulai di era Jose Mourinho. Tapi kemudian terjadi sebuah momentum di mana dia sudah tidak mendapat kepercayaan lagi dari Roman Abramovich. Dia akhirnya hengkang dan dia pindah. Dan ternyata dalam dokumenter tersebut dikatakan bahwa dia sangat dendam dengan Roman ya. Sehingga ketika dia melatih Inter Milan, dia pun mendedikasikan satu pertandingan ketika itu di Stamford Bridge untuk mengalahkan Chelsea di hadapan Roman Abramovich ketika itu. Di dendamnya yang lain adalah bahwa ketika sebelum Pep Guardiola ditunjuk, sebenarnya ada rumor juga Jose Mourinho yang akan diambil. Dan dalam hati kecilnya kayaknya sih dia juga punya ambisi di situ karena dia pernah menjadi asisten pelatih. Bahkan waktu itu dia menjadi asisten pelatih ketika eranya Pep ya, dan juga Luis Enrique juga ada di sana. Tapi ternyata Pep yang ditunjuk dan Jose akhirnya lumayan gigit jari ya. Tapi lagi-lagi itulah yang menjadi bahan bakar dia, itulah yang menjadi modal dendamnya dia. Dan itu pun bisa terjadi ketika Inter Milan berhadapan dengan Barcelona di babak perempat final atau babak semifinal gitu, sebelum akhirnya mereka bisa menjadi juara di tahun 2010 menghadapi Bayern Munchen. Lagi-lagi ambisi dan dendamnya, pembuktiannya menjadi bahan bakar untuk seorang Mourinho. Bahkan ketika itu striker terbaiknya Ibrahimovic pindah ke Barcelona, tapi dia minta Samuel Eto'o
untuk didatangkan ke sana. Ya akhirnya tinggal sejarah ya, bagaimana Inter Milan bisa membawa treble dan gayung bersambut upaya dendam itu. Inter Milan dia juga menjadi seorang pahlawan karena di saat itu Inter Milan juga pengen banget ngerasain gelar Liga Champions. Lagi-lagi Mourinho datang dan memberikan jawaban serta prestasi untuk itu. Setelah dia juara Liga Champions, ternyata dia sudah deal sebelumnya untuk tanda tangan, tapi dia tahan dulu sampai hasilnya selesai dan dia memutuskan pindah ke Real Madrid. Lagi-lagi Real Madrid minta seorang Mourinho untuk mengalahkan hegemoninya Pep Guardiola yang ketika itu merajai bukan hanya di Spanyol tapi juga di Eropa. Dan Mourinho dengan bahan bakar dendam serta ambisi datang ke sana dan kemudian akhirnya membangun sebuah tim yang begitu kuat untuk kemudian juga bisa meruntuhkan hegemoni dari Barcelona. Menurut di dokumenter tersebut, untuk memenuhi dendam dan ambisinya tersebut adalah hasil bagaimanapun caranya. Di Chelsea dengan kemenangan yang sering hanya 1-0, dia dikatakan menang dengan boring dan dia terima, udah biasa menerima pernyataan seperti itu. Bahkan kemudian terkenal dengan parking bus, yaitu adalah hasil dari apa yang dilakukan oleh seorang Mourinho. Tapi kemudian dia ternyata bisa juga melakukan yang lain. Ketika dia di Madrid, dia tahu betul bagaimana karakter dari anak-anak La Masia. Dia akhirnya menerapkan strategi yang bukan boring tapi agresif dan cenderung kasar. Kita bisa lihat bagaimana Xabi Alonso bisa menjadi pemain yang berbeda. Ya Ramos sesuai karakternya, Pepe dan lain sebagainya. Dan kalian bisa lihat juga apa yang terjadi. Barcelona mulai juga mengalami kekalahan demi kekalahan. Mourinho melakukan itu berulang kali. Dan dia tahu untuk mendapatkan hasil itu cara apapun coba dia lakukan. Bahkan sebelum era Pep Guardiola dia juga sempat ketemu dengan Barcelona Frank Rijkaard. Dan kita tahu dia melaporkan Andreas Firth waktu itu dianggap berbicara dengan Rijkaard dan mendapatkan banyak ancaman-ancaman pembunuhan sampai akhirnya dia memutuskan berhenti menjadi seorang wasit. Inilah seorang Mourinho yang mengatakan gue tidak menyesal untuk melakukan itu. Kalau gue lihat kayak gitu gue akan melakukan hal yang sama. Dan ternyata benar, bukan cuma sama wasit ya. Dia minta untuk dokter tim ketika itu Eva tidak untuk menangani dua pemain sekaligus sebagai strategi juga untuk bisa mengulur waktu dan lain sebagainya. Tapi dokter tim tidak mendengarkan dia. Kira kemudian dimaki-maki di pinggir lapangan. Dan gak lama setelah itu jadi sebuah berita besar dan Dokter Eva itu juga akhirnya mundur. Bahkan ini sekarang rame setelah Netflix ini turun. Mourinho semua bilang ya dalam sepak bola dengan tensi yang tinggi kadang-kadang hal yang seperti itu terjadi. Tapi itulah seorang Mourinho, ternyata bukan hanya kepada wasit, lawan, bahkan kepada bagian dari timnya sendiri. Kalau dia gak suka dia akan lakukan hal itu. Lampard, Terry, Ibrahimovic, Samuel Eto'o udah bilang kalau sampai mau itu marah kacau keadaan di ruang ganti. Dia ribut juga sama media, dia ribut sama Wenger juga. Dia rela dibenci tapi demi untuk timnya jangan diganggu. Dia rela dibenci supaya pemain-pemainnya yang penting rela mati buat main buat dia. Itu juga yang dikatakan para pemain Chelsea. Pada akhirnya mungkin era sudah berubah, zaman sudah berubah, pemain juga sudah berubah. Akhirnya kegagalan yang juga sering terjadi bagi seorang Mourinho adalah satu, tidak harmonisnya dengan owner klub. Kedua, tidak harmonisnya dengan pemain-pemain yang akhirnya mulai ada yang tidak setuju dan tidak mau bermain sesuai dengan apa yang dia mau. Dan itulah yang kemudian sering menjadi penyebab dia berhenti, termasuk di Real Madrid. Hanya sampai tahun ketiga ada masalah dia juga dengan Ronaldo, dengan Ramos, dengan Ozil. Akhirnya dia diminta untuk mundur. Tapi pinternya seorang Mourinho kita sudah tahu, walaupun tidak dibahas di Netflix. Kalau dia dipecat atau diminta mundur tidak sesuai dengan waktunya, kompensasinya sudah diatur dalam kontrak. Dan dia adalah salah satu pelatih yang memiliki total kompensasi terbesar di dalam karir sebagai pelatih sepak bola. Dari sosok seorang Mourinho dalam Netflix itu kita juga bisa lihat dia adalah tipe orang yang pengen membuktikan tidak memiliki privilege itu tidak melulu tidak bisa sukses. Dia mengatakan dia lahir di Portugal, dia bukan background pemain terkenal, tapi ketika itu eranya adalah era
pelatih yang berasal dari pemain terkenal. Tapi dia membuktikan bahwa dari seorang pemain yang tidak terkenal, dari mulai asisten pelatih, akhirnya dia bisa sukses. Dan gue punya kesimpulan, sepertinya dia juga punya dendam dengan Pep Guardiola. Seperti yang gue bilang tadi, Pep Guardiola ketika itu merupakan salah satu pangeran di Barcelona. Kemudian pindah-pindah klub, akhirnya di saat ada lowong di situ, ternyata bukan Mourinho yang diambil, tapi seorang Pep Guardiola. Tapi dia sudah balaskan dendamnya ketika pertandingan Inter Milan menghadapi Barcelona. Dan satu-satunya yang gue lihat kalau dia respect itu hanyalah seorang Sir Alex Ferguson. Respect itu muncul ketika dia membawa Porto mengalahkan United di Champions League. Dan ketika pertandingan berakhir, ada satu orang yang menunggu di ruang gantinya Porto sampai selesai. Itu adalah Sir Alex Ferguson yang membawa botol wine, memberikan ucapan selamat atas kemenangannya. Di situ hatinya Mourinho seperti agak luluh. Dia bilang, bagaimana bisa dalam tensi yang begitu tinggi justru pelatih lawan datang ke gua memberikan penghargaan seperti itu. Dan kalian lihat, jarang dia ribut dengan seorang Ferguson, bahkan gak pernah. Dia ributnya seringnya dengan Wenger dan juga pelatih-pelatih yang lain. Sebenarnya setelah Ferguson, sebenarnya harusnya adalah Mourinho, bukan Moyes. Tapi Mourinho juga sudah terlanjur janji, iya balik lagi ke Chelsea. Jadi kalian bisa bayangkan kalau tidak tertunda tuh Mourinho melatih United, mungkin akan berbeda sejarahnya dengan United yang sekarang. Kita menilai seseorang dengan karakter yang begitu keras, kelihatan angkuh, arogan, tapi ketika memang memiliki hasil yang bisa membuat prestasi, yaitu sah-sah saja. Di awal wawancara bahkan dia mengatakan, ya lu wawancara gue karena prestasi yang gue udah dapetin kan. Kalau enggak, mana mungkin mau wawancara gue. Dan gue sepakat dengan itu. Selama kita barengi dengan result, dengan hasil, bagaimana seseorang memiliki karakter yang berbeda-beda, itu sah-sah saja. Walaupun ada yang bilang bahwa nice to be important, but it is important to be nice. Tapi balik lagi, itu kan karakter yang berbeda-beda. Kita nggak tahu, jangan-jangan dia di keluarga juga sosok yang sangat lembut dan lain sebagainya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas sepak bola adalah segalanya buat dia. Dia bahkan mengkritik Pep yang bilang pernah hiatus. Kalau buat gua gak akan pernah berhenti dari sepak bola, kata dia, sampai dengan nanti gua mokat, katanya, baru gua akan berhenti dari sepak bola. Bahkan itu dikatakan saat Pep Guardiola hiatus yang pertama dari Barcelona. Sekarang di momen dia balik ke Madrid, Guardiola juga hiatus lagi. Jadi sindiran itu ngena lagi ke Guardiola yang sekarang. Dan ternyata seperti gua katakan di awal, biasanya autobiografi itu cerita ketika perjalanan karir seseorang sudah berakhir. Lah ini malah autobiografinya muncul di era barunya Mourinho, kembali lagi ke sepak bola di level yang tertinggi, yaitu ke Real Madrid. Jadi ini orang gila sih. Suka gak suka, ngeselin, membosankan, ngehe, mau bilang apa, dia malah bisa balik ke Real Madrid. Kita akan lihat apakah Real Madrid, Mourinho dengan Barcelona, Hansi Flick, dan ditambah ya dikit-dikit Diego Simeone akan menjadi pusat keramaian lagi di dalam barometer sepak bola dunia. Kita akan lihat saja nanti ke depan. Tapi yang jelas, welcome back Jose Mourinho di Real Madrid. Kalau kalian punya tipikal karakter yang kayak dia, pastikan barengin dengan prestasi. Tapi kalau kalian punya karakter yang kebalikannya, ya hadapilah orang-orang dengan karakter yang memang seperti itu. Itu aja dari gue. Nanti kita lanjut lagi dengan cerita-cerita storytelling lagi tentang sepak bola di JM.